Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 4 ya, yaitu materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Tetapi submaterinya adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendirian ya. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individual atau secara sendiri-sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid itu adalah atau yang pertama adalah sholat rawatib. Kemudian yang kedua sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga sholat istikharah. Kemudian yang keempat sholat. Sekarang kita akan membahas sholat rawatib terlebih dahulu ya. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik yang sebelum maupun sesudah. Kalau sebelum kita sebutnya qobliyah, kalau sesudah kita sebutnya ba'diyah. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat rawatib mu'akkad dan sholat rawatib ghairu mu'akkad. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Yang pertama, sholat rawatib mu'akkad atau mu'akkadah, yaitu adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Nah, ini memakai warna biru ya. Adapun yang merupakan sholat rawatib mu'akkad, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, sekarang adalah sholat rawatib ghairu mu'akkad atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakannya. Nah, ini tandanya berwarna kuning. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yaitu 2 rakaat sesudah zuhur, yaitu selain 2 rakaat yang mu'akkadah tadi ya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, sekarang jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah qobliyah, yaitu yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah ba'diyah, yaitu yang dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, yaitu sebagai berikut. 1. Niat menurut waktunya, apakah qobliyah, apakah ba'diyah. 2. Dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah. Ketiga, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid sendirian. Keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan, seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar. Jadi suaranya pelan saja, tidak usah dikeraskan. Yang keenam, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat fardu di sebelah sini misalkannya, kita bergeser sedikit lah, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sebelum duduk ya, ketika masuk masjid masih berdiri, kemudian kita langsung melaksanakan sholat. Nah, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Tata caranya sama seperti sholat pada biasanya dan tidak dinyaringkan, jadi pelan. Nah, sekarang sholat istikharah.
Nah, sholat istikharah ini adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan suatu pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Jadi galau, ya. Ada dua pilihan. Nah, sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya. Jadi cita-citanya dua-duanya sudah nampak nih, sudah mulai nampak ya. Tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan. Jadi kita tinggal menentukan pilihan. Jadi belum terjadi ini, tapi sudah nampak, sudah ada dua-duanya. Tetapi kita masih ragu menentukan mana pilihan yang terbaik di antara kedua itu. Mungkin kedua, mungkin ketiga, kita nggak tahu ya. Tapi kita masih ragu untuk menentukan. Nah, sholat istikharah ini boleh dilaksanakan kapan saja. Tetapi waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir. Jadi waktunya sebagaimana waktu sholat tahajud atau qiyamul lail, ya, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat sunnah munfarid ya. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Dan bagi kamu yang ingin mengetahui materi yang sebelum ini, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah, silahkan lihat di playlist. Atau bagi kamu yang ingin mengetahui materi yang selanjutnya, yaitu sholat sunnah yang bisa berjamaah maupun munfarid, juga silahkan lihat di playlist. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Assalamualaikum.